Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faru Anindri, NPM 1975409. Di sini saya akan menjelaskan analisis pengembangan perkebunan kakao rakyat di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Kakao merupakan salah satu komoditas andalan perkebunan yang perannya cukup penting bagi perekonomian nasional. Selain kelapa sawit dan karet, umumnya produk kakao Indonesia diekspor sehingga memberikan sumbangan devisa terbesar ketiga subsektor perkebunan setelah karet dan minyak. Indonesia mengalami peningkatan dengan volume ekspor tahun 1998 sebesar 334,907 ton, senilai 502 juta US dollar, meningkat menjadi 463,632 ton, senilai 664 US dollar pada tahun 2005. Di sini analisis deskriptif dan kualitatif digunakan untuk mengetahui sistem kelembagaan apa saja yang menunjang pengembangan komoditi perkebunan kakao rakyat yang meliputi lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat. Analisis kuantitatif dilakukan untuk menghitung analisis potensi pasar, analisis kelayakan finansial, dan ekonomi. Di sini hasil analisis sektor basis. Pengembangan suatu sektor pada suatu wilayah idealnya harus memiliki keunggulan komparatif maupun kompetitif. Pendekatan yang dipakai untuk mengidentifikasi dan mengetahui potensi sektor-sektor yang dimiliki oleh suatu wilayah adalah dengan menganalisis lokasional. Analisis ini digunakan untuk mengetahui secara spesial perkembangan usaha perkebunan kakao rakyat dan berbagai jenis usaha perkebunan lainnya. Untuk mengetahui sektor basis, pemusatan dan berbagai pengembangan usaha perkebunan di berbagai wilayah kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, maka digunakan location quantity analysis atau LQ. Di sini analisis kelayakan finansial dan ekonomi. Hasil analisis kelayakan finansial maupun ekonomi dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan terhadap net present value atau NPV. Bisa juga benefit cost ratio (BCR) dan internal rate of return (IRR) yang merefleksikan tingkat kelayakan usaha perkebunan kakao rakyat setelah dikoreksi dengan tingkat suku bunga bank. Setelah dikoreksi dengan tingkatan suku bunga 12% berlaku di lapangan, di mana nilai NPV yang diperoleh benefit positif 44,476,120. BC rasio yang lebih besar 1,81 dan nilai IRR sebesar 42,25 yang melebihi nilai tingkat suku bunga yang berlaku. Kelembagaan petani. Menurut petani, kelembagaan formal yang dulu berkembang kurang memberikan nilai tambahan dan bahkan justru membebani petani. Kondisi ini yang menyebabkan institusi seperti kelompok tani maupun koperasi unit desa yang ada menjadi kurang berkembang karena kurang diminati oleh petani. Pembentukan KUDA dan kelompok tani hanyalah sebagai alat untuk memenuhi target tertentu dalam sebuah kegiatan atau proyek, sehingga keberadaan KUDA dan kelompok tani bagi petani belum dirasakan manfaatnya.
Di sini langsung saja kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama di sini, komoditi kakao di Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu komoditi perkebunan yang penting karena memberikan kontribusi yang besar bagi pengembangan ekonomi masyarakat. Yang kedua, kegiatan pengembangan agribisnis komoditi kakao di Kabupaten Deli Serdang terus berkembang secara dengan membaiknya harga komoditi kakao di pasar lokal, nasional, dan internasional. Yang ketiga, berdasarkan analisis potensi pasar dan potensi daya saing produk menunjukkan bahwa komoditas kakao mempunyai sejumlah keunggulan sehingga kegiatan pengembangan komoditi kakao di Kabupaten Deli Serdang sarannya di sini perlu dibentuk kelembagaan petani perkebunan kakao yang dapat menampung aspirasi para petani. Lalu untuk pengembangan komoditi kakao Kabupaten Deli Serdang lebih lanjut, maka daya saing produk harus ditingkatkan dengan cara peningkatan kualitas produk sehingga potensi pasar yang besar dan harga dapat diperoleh. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.